Oke lah, ini masih lanjutan kemarin, tinggal 2 slide kalau nggak salah, atau 1 slide. Ini penting. Kenapa? Karena filsafat ilmu tuh dalam penelitian nanti akan berguna banget itu. Salah satunya adalah untuk memetakan hakikat objek yang diteliti. Kalau mau meneliti tentang hubungan kegiatan keagamaan di Indonesia dengan ekonomi, ini filsafat bisa membantu nanti. Contoh semacam ziarah, ternyata fungsi ekonomi itu tinggi sekali itu. Jadi tempat ziarah atau kegiatan ziarah itu efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa kawasan gede sekali. Wali Songo, kemudian Tasik teh, Pamijahan, Gunung Jati itu. Ternyata di sana ada pertumbuhan ekonomi, ada serapan tenaga kerja, putaran uang dan lain-lain. Oleh sebab itu jangan dibinah-binahkan ya tata. Lantaran fungsi ekonominya itu tinggi sekali. Jadi daerah Cirebon saja Gunung Jati itu perputaran uang di sana itu bukan lagi puluhan juta, Pak. Per bulan itu sudah ratusan juta. Sebab termasuk kawasan yang paling tinggi dikunjungi oleh para peziarah. Orang datang ke sana itu kan bukan sekedar untuk dikir saja, jajan, beli oleh-oleh dan lain-lain. Itu kan ada hubungan sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau orang datang ke sana itu tukang bala-bala beli itu jajanan, terus tukang nasi terbeli, tukang parkir bisa makan itu. Sekarang datang kalau tidak salah ke Cirebon itu per bulan tuh hampir mencapai 30.000 katanya orang datang tuh. Bulan-bulan tertentu bahkan itu orang ziarah ke sana. Jadi kalau orang ziarah ke sana mencapai 30.000 itu kan di sana tuh makan, mungkin kalau tidur nyewa tempat. Terus ada jasa lain yang terimbasi itu, dan itu ada nilai ekonominya. Dan sobat teliti itu ziarah itu hubungan sekali dengan itu, dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Arab Saudi itu kan sebetulnya karena ziarah ya, karena punya Ka'bah saja. Andaikan tidak punya Ka'bah, saya pikir orang Arab itu tidak punya peradaban dan tidak punya ekonomi itu. Coba pindahkan satu-satu Ka'bah ke Bandung lah 5 tahun aja ibaratnya itu ya. Itu pindahkan sini orang haji ke sini. Saya pikir mungkin bisa mengurangi hutang luar negeri Indonesia. Bisa lunas bahkan gitu. Karena tinggi banget devisanya pemerintahan Saudi dari kedatangan para peziarah. Ya itu yang umroh dari Indonesia saja berapa ribu? Ada yang punya KBIH nggak di sini? Berapa itu per tahun ya orang Indonesia yang umroh ke sana? Jangan yang haji lah, kalau haji itu terlalu ini. Ya. Penerbangannya begitu ketat ya. Bahkan saya tuh pernah menghitung makannya orang Indonesia saat haji saja per hari itu kan tidak kurang dari 100 real, Pak. Mereka jajan tuh per hari itu. Per hari di sana itu lebih lah dari 100 real. Kalau diuangkan kan sekitar 400 ribuan gitu. Kan kita malah belanja sareal itu asa murahnya. Padahal diuangkan 3.000 itu. Itu kalau 100 real saja itu kan 300 ribu per orang. Terus ada 210 ribu orang yang haji ke sana. Kita pukul rata segitu saja. So orang Indonesia ada memang keunikan anak orang Arab terketahui itu kan gara-gara tukang jajannya itu kan. Tukang dagang, tukang balanya. Orang sana, orang Arab suka bilang ke Indonesia, gini Indonesia bagus gitu. Iya. Saya tuh pernah nanya, Pak, kenapa mereka bilangnya bagus ke Indonesia? Itu 3 alasan nanti. Baru tahu saya juga. Itu di Madinah ada tukang jualan kitab jeung toko korma. Nah tanya, dia bilang Indonesia bagus. Nah saya tanya, kata dia ada 3 alasannya. Pertama katanya orang Indonesia itu murah senyum. Jadi kalau ketemu katanya nyengir gitu kan orang kitanya.
Dan kata orang sana, orang Indonesia itu tidak susah untuk senyum katanya. Kami orang Arab sekedar untuk senyum kudu belajar katanya. Paingannya ku Nabi gini apa? Tabasam muka pi wajih ahika sodako itu. Tadi kan eta orang Arab tuh dajal mah zaman dua bae itu susah. Bahkan kata mereka kami tuh harus belajar senyum tuh katanya. Saking untuk senyum saja. Orang Indonesia napa panggil teh belenge senyum kan gitunya nyengir itu situ. Tak kata orang Arab itu satu itu katanya orang Indonesia sebut bagus tuh. Yang kedua katanya kenapa Indonesia disebut bagus? Karena perempuan itu cantik-cantik kata mereka tuh bilang begitu. Nah memang kan katingali merenya bengetna itu aja sih dan ya kata orang sana begitu. Kemudian yang ketiga bagus tuh orang Indonesia tuh kalau belanja sekalipun rewel nawarnya sok jadi itu aja katanya. Itu aja. Gunanya beda dengan orang India kata dia. Orang India malah mau datang katanya ke toko kemudian dia rame-rame da ukur ningalian unggul tinggal ke situ mah ini pesan itu aja. Tah bener dah satu saat itu teh aya rombongan dari Bangladesh. Saya teh keur ngobrol jeung dia teh. Itu cenah balanya. Cek manehna tuh mantap atuh cenah biarin aja cenah. Kenapa? Sia tah mah tara balanya ukur ningalian unggul. Itu orang sana. Dan memang kan orang India, orang Bangladesh itu susah senyum kan. Bahkan cenderung rada namanya tuh kaup kadu paksa utik tuh molotot itu. Oh, ini agak bengis itu. Nyalah wajar merenda beda spesies kayaknya. Indonesia itu kan katanya diciptakan ku Allahnya sedang dalam keadaan senyum katanya begitu. Matak nyala lengir katanya itu. Beda nyiptakan orang India keur ngamek pangeranan. Menciptakan Bandung kan katanya sedang dalam keadaan senyum, maka lahirlah ini. Bahkan sebetulnya bukan sekedar Bandung sebetulnya, yang diciptakan oleh Allah sedang dalam keadaan senyum ada satu lagi, nyiptakan Raisa jadi dalam keadaan senyum gitu. Katanya begitu. Oke, ini dimensi ontologi ya. Jadi filsafat ilmu itu nanti dalam penelitian untuk ini. Untuk memetakan hakikat objek yang diteliti. Nah, hakikat itu biasanya adalah substansi banget gitu. Kalau ibaratnya hukum ekonomi syariah, substansinya di mana sih? Apakah di pengaturan dalam bentuk politik atau itu adalah sebuah konsep doktrin gitu. Sebab politik dan doktrin itu beda. Antara politik hukum dan doktrin hukum itu beda sekali. Kalau doktrin itu lahir sebagai bukan penafsiran. Jadi sebagai sistemnya. Kalau politik hukum itu lahir sebagai penafsirannya biasa. Kemudian memetakan ini juga nanti ada epistemologi di dalam penelitian tuh untuk memetakan langkah-langkah penelitian. Ini kan ada metodenya, pendekatan, teknik analisis, lalu sistematika pembahasan. Nah, epistemologi itu artinya cara sebetulnya. Cara untuk menemukan pengetahuan itu namanya epistemologi. Epistokrasi sekarang di Amerika tuh sedang ngetren. Jadi epistokrasi itu gara-gara Donald Trump terpilih. Jadi sebagian, bukan kebanyakan ya, beberapa orang Amerika sekarang sedang menggugat demokrasi. Karena demokrasi itu menghasilkan Donald Trump katanya begitu. Iya, Donald Trump itu kan produk demokrasi. Kemudian hasilnya seperti itulah negara kami, kurang lebih itu. Anda baca di Washington Post itu saya baca. Beberapa orang sedang menggugat itu, menggugat demokrasi. Hanya gara-gara Donald Trump terpilih. Karena menurut mereka ini adalah kecelakaan sejarah katanya. Udah gandeng Amerika gara-gara Donald Trump sekarang tuh Pak. Dulu tuh kan ketika Obama naik jadi presiden, Amerika itu daya tawar dengan Timur Tengah, kemudian dengan negara-negara Muslim itu tinggi. Sudah sangat agak bagus gitu. Bahkan konsepnya kan smart power gitu. Smart power itu jadi hubungan internasionalnya tidak lagi tindakan militer, tapi kepada diplomasi. Nah, ketika Donald Trump jadi, sekarang kan garang lagi itu. Ya, kemarin tuh dengan siapa? Si Kim Jong Un. Itu kan mereka walk out tuh akhirnya di Vietnam. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan. Tadinya kan mau nyabut status perang sebetulnya. Kan Amerika dengan Korea Utara itu sekarang sedang status perang Pak dari tahun 1950-an sekian. Belum dicabut itu status perangnya.
Masih kemungkinan sah dianggap sah apabila ada tindakan militer dari kedua belah pihak. Hukum internasional masih mengatur itu. Sebab belum dicabut status perangnya. Nah kemarin katanya di Hanoi tujuannya salah satunya adalah untuk itu, untuk mencabut status perang. Tapi tidak berhasil karena kedua-duanya ketinggalannya keras kepala. Si Kim Jong Un gitu kan nyawa sorangan gitu ya. Donald Trump gitulah kurang lebih gitu. Nah sekarang tuh muncul gagasan epistokrasi di Amerika. Epistokrasi itu kekuasaan dibasiskan pada pengetahuan. Sehingga ingin para ilmuwan masuk pada ranah kekuasaan. Tidak lagi oleh rakyat lah katanya. Ya dekat kepada perwakilan, tapi kriterianya kriteria ilmuwan. Namanya epistokrasi. Nah epistokrasi itu mengganti demokrasi. Ya itu udah demokrasi itu kan produknya di Indonesia saja. Si Ohang kan kurang-kurang begitu kan. Atau napi siapa, Mandra itu produk demokrasi. Bukan artinya mereka tidak berkualitas, tapi kan negara itu penting diurus oleh orang yang berpengetahuan lebih luas itu aja. Yang mumpuni kurang lebih. Nah epistokrasi istilahnya sekarang itu sedang ramai. Anda baca di Washington Post itu saya lihat. Kemudian di beberapa coba di internet tulis aja epistokrasi, tulis epistokrasi Donald Trump itu sedang ramai sekali. Karena dianggap demokrasi itu menghasilkan begitu. Istilahnya dari sini diambilnya epistemologi, epistokrasi sebetulnya. Nah ini epistemologi itu kemudian di dalamnya ada metode pendekatan, lalu ada teknik analisis kepemasan. Sorry kenapa nih? Ini judul-judul makalah ya setelah ini kayak sebentar. Mana ya? Terus ini ada kemarin udah belum nih sumber pengetahuan? Belum ya? Oke, sedikit lagi nih ada sampai nanti ke judul-judul makalah. Nah, ini makalah nanti ini. Nah, dalam filsafat kajian filsafat ini ada juga yang disebut dengan sumber pengetahuan. Nah, ada empirisme. Kalau empirisme itu menyebut sumber pengetahuan adalah apa yang terjadi senyatanya alam semesta. Jadi lahir dari alam pengetahuan itu. Karena lahir dari alam menurut empirisme maka definisinya definisi alam juga. Tidak ada definisi selain alam. Artinya tidak bisa membuat definisi yang spiritualitas itu. Atau sumber pengetahuan itu lahir dari hal-hal gaib itu nggak bisa menurut aliran empirisme. Karena empirisme itu menolak bahwa pengetahuan itu datang dari selain alam. Kalau ada pengetahuan datang dari selain alam maka tidak bisa dikonfirmasi. Sama seperti urusan surga neraka itu, kata mereka itu bukan pengetahuan. Kenapa? Karena tidak bisa dikonfirmasi. Untuk mengkritik dan untuk meluruskan kekeliruan informasinya nggak bisa gitu, susah. Makanya kata empirisme dianggap bahwa pengetahuan itu harus dari alam. Nah makanya biar mereka mengambil pengetahuan itu dari kondisi sosial itu. Masyarakat bertransaksi, masyarakat mengadakan utang piutang. Nah ditelitilah oleh empirisme dan jadilah pengetahuan. Jadi teori itu lahir dari sini, dari alam lah. Tentang penerbangan itu lahir dari alam, bahwa di atas langit itu terdapat banyak jalan yang bisa dilalui oleh berbagai pesawat. Lahirnya mereka itu dari alam, di hasil telaah. Padahal Al-Quran itu juga menyebut itu sebetulnya ya. Wasamaidatil hubuk gitu kan. Artinya itu kan langit yang banyak jalan kan kalau naik pesawat ini kelihatan sekali pesawatnya ini di bawah orang, siung itu orang kadiu atau siung itu, belolenya pesawat. Ya kalau naik coba dari Soekarno Hatta itu naik blesat tuh. Pokoknya mau masuk pada zona aman lihat aja ke bawah tuh. Buat geuning pesawatnya. Anu hadapun orang dius kayak itu nanti itu anu kadiu lagi. Lihat gitu teh kalau aya lagi di atas ini ternyata itu. Jadi kan banyak jalan itu di atas ternyata. Nah kalau empirisme hasil telaah mereka langsung terhadap alam. Al-Quran menginspirasikan itu sebetulnya, datil hubuk banyak jalan yang bisa dijadikan lalu lintas pesawat. Nah bagi mereka informasi wahyu tadi tidak bisa diterima itu. Karena sumbernya bukan dari alam, itu doktrin.
Kemudian ada rasionalisme, jadi sumber pengetahuan adalah penalaran rasional sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Lalu ada teologisme, nah sumber pengetahuan adalah Tuhan atau wahyu. Sehingga kalau kebenaran itu pengukurnya adalah ini. Jadi tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, gitu. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran Nabi. Apa yang disampaikan oleh agama itu adalah kebenaran. Jadi kalau Al-Quran bilang bahwa di dunia ini ada bintang apa itu disebut dalam Al-Quran, bintang Asy'ara, nah, itu informasi sebagai apa yang benar menurut teologisme. Kemudian terakhir untuk dimensi aksiologi. Dimensi aksiologi itu dalam filsafat untuk memetakan tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi penelitian itu untuk apa sih? Harus menjawab apa yang Anda ingin cari. Disertasi ini juga Anda harus tahu bahwa disertasi itu ada 3 sebetulnya fungsinya. Satu untuk memperkuat teori. Kemudian yang kedua untuk mengkritik teori. Yang ketiga untuk membuat teori itu. Disertasi itu untuk 3 itu. Kalau disertasi tidak untuk itu, maka itu juga makalah nantinya. Nah, oleh sebab itu nanti harus rada gaya nulis disertasi itu, harus ada pantes itu. Ulah disertasi itu jika orang dulu ke S1 deui. Harus ada bedanya lah sedikit dari ini dari ketika S1. Masalahnya kalau skripsi itu kan cukup hanya mengetahui ada masalah gitu. Dan tidak perlu ada jawaban masalah sebetulnya. Kalau S1 kan gitu ya, skripsi itu. S2 Anda menggunakan satu teori untuk melakukan penelitian, itu adalah S2. Nah kalau S3 fungsinya itu adalah untuk tadi yang 3 itu, untuk mengkritik teori, memperkuat teori atau yang satu lagi untuk membuat teori. Dan doktor itu sudah mujtahid Pak derajatnya, jadi sudah pada tingkatnya lain tingkat lagi master itu. Terus kudu menghasilkan teori dan temuan. Kemudian nilai gunanya itu yang harus kita juga lihat. So ada teori yang ditemukan tapi itu manfaat itu. Dan hanya kepuasan diri sendiri saja, batur tanya hasilnya teh. Artinya tidak dipublikasi itu. Coba dipublikasikan mungkin satu saat itu yang namanya hasil penelitian tuh. Saya melakukan riset tentang teologi Mu'tazilah terkait dengan ini sumber daya alam. Temuan saya itu ternyata ada 2 aliran teologi terkait dengan sumber daya alam. Satu aliran Asy'ariyah yang menyebut bahwa alam ini terbatas gitu. Sehingga eksploitasi itu harus mempertimbangkan sisi keterbatasan sumber. Yang satu lagi Mu'tazilah menganggap bahwa alam ini tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu ada substansi abadi yang ini kata mereka akan terus ada. Maka kan di teorinya Mu'tazilah itu ada yang disebut dengan qadim dan hadis itu. Jadi kalau sekarang apakah alam ini adalah abadi atau tidak? Kata Mu'tazilah ini abadi dan alam bisa merekapri dirinya sendiri. Oleh sebab itu karena abadi, maka katanya alam yang ada di dalamnya pun, sumber daya alamnya maksudnya juga adalah ikut abadi. Semacam air itu. Air itu abadi dan tidak akan habis. Kenapa? Karena substansi air tercipta abadi. Buktinya katanya dari mulai bumi sampai sekarang ada, air itu tidak pernah hilang. Manusia kata dia ada substansi abadi yang kemungkinan juga yang kemungkinan di akhiratnya itu akan abadi itu. Kan pertanyaannya begini, apakah nanti kita di akhirat itu adalah manusia yang hari ini terasakan atau? Dan saya suka pikir Pak, apakah di akhirat teh orang keneh gini atau enggak itu? Sebab kalau kita nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban dan lain-lain dan merasakan pertanggungjawaban itu berarti ada substansi abadi gitu. Yang kata Mu'tazilah tidak akan sirna itu. Kata Mu'tazilah itu gitu. Nah kan kata Mu'tazilah itu begini, hilangnya benda dari alam ini bukan Adam bahasanya ya. Jadi bukan Adam begini. Kalau Adam itu artinya adalah sirna.
Tapi kata mereka inhilal Pak, itu. Inhilal itu pindah tempat. Pindah tempat saja. Jadi pindah tempat contoh seperti korek api itu ya, dihidupkan aja. Itu kan muncul api, kemudian tiup itu kan hilang gitu. Nah, kalau kata Mu'tazilah ini bukan sirna, itu hanya pindah tempat saja. Oleh sebab itu bisa terekam dan tetap bisa dikembalikan gitu. Makanya amal manusia ada yang mencatat tuh kan begitu. Apa yang saya omongkan ini gitu, kata Mu'tazilah itu tidak hilang. Nah, kata hilang itu tidak hilang. Tadi yang saya omongkan, tapi itu hanya pindah tempat dan itu terekam gitu. Dan ternyata memang benar Pak, ada teknologi recovery sekarang yang bisa memanggil lagi kata-kata yang telah dulu. Jadi suara-suara yang pernah terbuang itu bisa direkovery dan bisa dikembalikan ulang. Ada teknologi yang sekarang, ya kan ada rekaman. Ini yang kata saya. Ini saya kan nyambungnya hanya dengan apa? Bukan tidak langsung atau lidah saya dengan ini. Ini kan yang menyambungkan tuh gelombang radioaktif gitu. Nah kata Mu'tazilah nggak sirna itu tapi inhilal gitu prosesnya. Inhilal itu hanya pindah tempat. Nah oleh sebab itu air, energi-energi lainnya, nah kata Mu'tazilah itu tidak akan habis. Makanya kalau mau dieksploitasi, jangan tanggung, silahkan saja. Karena alam itu akan memperbaharui dirinya sendiri. Gitu. Kan kita selalu mendengar bahwa BBM dan lain-lain itu akan habis. Gitu. Ternyata ada juga ilmuwan yang bilang katanya bohong itu. Itu ternyata BBM semacam itu nggak akan habis itu. Para ahli minyak ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena di alam ini sistem recovery-nya itu jalan terus katanya. Begitu selama masih terus alamnya ada katanya itu akan terus ada. Nah, itu yang dipegang oleh Mu'tazilah terkait dengan sumber daya alam. Makanya air itu kata mereka gak akan sirna dan gak akan surut, itu akan terus ada. Nah beda dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah itu memandang bahwa alam ini berbatas waktu. Volumenya terbatas, waktunya terbatas, bahasa Al-Qur'annya illa ajalin musamma. Untuk waktu tertentu. Nah kata Asy'ariyah itu alam karena terbatas maka tidak ada substansi abadi. Seperti sebetulnya juga betul sih. Tapi kalau Anda telaah lebih lanjut itu Asy'ariyah itu menegasikan yang disebut dengan substansi abadi untuk akhirat. Kalau diteliti lebih lanjut tuh. Artinya apabila sirna ya, kan sirna konsepnya kalau Asy'ariyah tuh. Maka substansi abadi itu sudah enggak ada lagi. Ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi teori lebih sekuler. Sebab menyebutkan tidak akan ada lagi persambungan substansi alam dengan akhirat itu. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang dulu kalau Anda baca teologi-teologi baru yang sekarang. Saya menulis di jurnalnya Apkaruna punya Jogja baru terbit kemarin. Kalau baca online ada sih. Itu efek dari pandangan Asy'ariyah yang menganggap bahwa alam ini tidak ada substansi abadi. Ya ininya hancur betul, akan hilang semuanya, hirna yang gini-gininya. Tapi ada substansinya yang tidak hilang gitu kata Mu'tazilah. Nah kalau kata Asy'ariyah itu hilang, nggak ada substansi itu. Coba silakan ada riset itu penelitian itu terkait dengan sumber daya alam sih nantinya lah. Sebab di buku ini kalau Anda lihat ada teologi air saya menulis di sini dalam sekali. Jadi bagaimana pandangan-pandangan para ahli teologi terkait dengan sumber daya alam. Apakah itu dieksploitasi itu bisa berbatas waktu atau tanpa berbatas waktu lah silakan. Ini di sini panjang sekali bicara saya tentang teologi air itu. Apakah substansi air itu akan sirna atau sekedar pindah tempat saja? Seperti kita minum air masuk ke dalam perut gitu. Apakah betul itu adalah sirna atau itu adalah hanya pindah tempat saja gitu. Ya kayak gambar ini aja kalau kita saya tutup ini kan hilang tuh. Nah, apakah yang tadi hilang tuh apakah itu adalah sirna beneran atau hanya pindah tempat? Nah, dalam kajian teologi sumber daya alam ada diantaranya itu. Nah, risetnya kurang lebih diantaranya hal-hal itu angkat. Yang menarik memang riset. Menariknya artinya bahwa orang tertarik untuk melakukan riset lanjutan. Ini kan riset saya yang terbitkan oleh Apkaruna. Jurnal Apkaruna punya UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Tapi itu jurnal bergengsi lah di Indonesia. Karena dari dulu itu yang paling ketat itu, jurnal paling ketat di Indonesia di antaranya adalah Al-Qaruni. Nah, tulisan saya dimuat tuh di jurnal itu. Salah satunya karena menarik mungkinnya konsep gagasan itu jadi diangkat. Sekarang sudah muncul Pak reaksi ini. Saya juga sudah dapat komentar di grup-grup itu. Ini katanya kayak mau menggugurkan Sunni katanya. Kata siapa? Kata siapa? Enggak. Bukan menggugurkan teori Sunni kata saya. Justru itu untuk mengingatkan coba pola pandangnya bisa dirubah, enggak dalam arti bahwa cari logika yang paling kuat untuk mempertahankan teori itu. Kan Asy'ariyah tuh beda dengan ini, siapa muridnya tuh? Siapa yang muridnya tuh Pak? Maturidi gitu. Maturidi itu kan dekat ke Mu'tazilah dan pandangannya inhilal Maturidi itu. Makanya kan beda antara Maturidi Sunninya Asy'ariyah sama Sunninya Maturidi. Apa sebutannya? Sebutannya apa? Maturidiyah. Maturidiyah. Kan Sunni itu dua ya, ada istilah Sunni Maturidiyah sama Sunni Asy'ariyah gitu. Nah, Asy'ariyah itu menganggapnya Adam. Sedangkan Maturidi ini punya pandangan dekatnya ke sini. Karena Maturidi itu dekat-dekat ke Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini pandangan. Coba melakukan risetnya yang rada menarik. Kecuali geus kolot-koloting lah itu geus kolot mah tanagana sebeak gitu nya. Anu ngarora mah yang bagus-bagus aja riset tuh supaya hasilnya rada ieu. Ya. Nah sebetulnya mah Pak Nanda tuh lain geus kolot sebetulnya Pak Nanda. Pernah ngora itu aja lah, pernah ngora itu. Ge hayang ngora wae. Jadi pernah ngora itu aja. Lantaran pernah ngora penasaran kan ngora biasanya begitu. Lanjutannya. Teori unggul. Coba risetnya diantaranya kegunaannya untuk apa ya? Untuk menjawab mungkin masalah-masalah yang kayak tadi. Kalau untuk disertasi itu, jadi debat teologi yang tadi antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah terkait dengan substansi alam, Anda bisa riset. Kalau saya sudah riset dan sudah dipublikasi, nanti juga muncul reaksi itu. Biasa tulisan saya kadang muncul reaksi ya, karena sok rada aneh-aneh gitu tah. Kembali supaya jadi debat kan di dunia pengetahuan kudu gitu. Ulah jempling gitu aja, pengetahuan itu harus diperdebatkan. Da ilmuwan mah tenanan kan salah kan saya juga kemarin. Jadi Anda silakan kalau jadi ilmuwan Ibu, boleh salah. Yang penting tidak berbohong itu aja. Beda dengan politisi itu. Kalau politisi mah boleh bohong, tidak boleh salah. Ya, ada rukun iman lagi enggak bohong politisi mah itu. Itu tengah bohong mah mal jadi, Pak. Itu aja. Sok sekarang kampanye kemudian bilang bahwa karena anggaran negara kita maka jalan-jalan kita tidak akan aspal 5 tahun. Mal dipilih itu. Dan kondisinya memang begitu aslinya kan anggaran kita dipaksakan itu. Tapi ibaratnya itu jujur begitu. Nggak akan ada yang milih. Iya. Makanya hoak di politik itu sebetulnya tidak harus disalah-salahkan. Sebab dunia politik begitu. Yang disalahkan itu hoak apabila itu mengimbas terhadap ketahanan dan keamanan bangsa itu saja. Ada sekedar trik politik mah silahkan saja ngawadul atau naon aja. Kan hoak itu kalau sudah mengganggu pertahanan dan keamanan bangsa iya. Tapi kalau sekarang sudah itu adalah trik politik, ya silahkan saja dah itu mah geus gitu. Dunia politik itu begitu. Tidak akan bersih dari hoak itu. Karena memang diciptakan politik itu dulu untuk rebutan kekuasaan. Dan kekuasaan teh sekecil apapun geuning menyenangkannya. Jadi ketua RT saja tuh menyenangkan. Iya. Jadi ketua DKM agak ribut itu aja. Kamu jadi presiden, gubernur jadi presiden, sudah itu. Ini saya kan sedang menikmati kekuasaan sekarang tuh. Artinya tuh jadi rejim gitu, ikut jadi rejim. Mungkin ya itu sedang jadi. Nyata gitu bener. Kayak ini kemudian kenapa ini?
Kabel HDMI-nya ya. Ini. Ya enggak. Udah ganti sama yang saya nih. Ya mana enggak bagus. Saya tuh kalau kuliah kan selalu di tempat yang serba sempurnanya. Di ruangan saya di perpustakaan tuh banyak sekali fasilitas yang klik gitu Pak, tekudu kikian gitu aja. Saya kemarin telekonferensi dengan Universitas Groningen hari pas ada pertemuan di sini Selasa. Kita punya fasilitas telekonferensi, jadi kuliah dari Groningen dia. Kemudian sampai dengan di ruangan saya itu ini si orang. Ya, ulah oleh ku batur da teknologi teh babari sebetulnya. Nah, ini terlalu kecil sorenya. Nah, ini materi makalah nanti ini, tapi saya bahas dulu sedikit-sedikit karena ini harus tahu arahnya. Nanti yang pertama adalah tentang hubungan ilmu ekonomi dan filsafat. Jadi apakah ilmu ekonomi itu melahirkan atau dari mana lahirnya? Filsafat itu melahirkan ilmu ekonomi atau tidak gitu. Sebab kan filsafat itu dianggap sebagai asal mula pengetahuan. Apakah lahir dari sini atau ilmu ekonomi itu lahir tidak ada hubungannya dengan filsafat? Atau apakah ekonomi itu memerlukan filsafat atau tidak? Kayak Bapak nagih hutang, apakah perlu filsafat atau tidak? Itu pertanyaannya. Namun nagih hutang supaya mayar si nuboga hutang, apakah perlu filsafat Aristoteles atau tidak? Itu kan gitu. Kalau begitu maksudnya. Jadi atau filsafat Plato itu aja. Itu. Atau cukup ku debt collector itu aja kan. Ya, maksudnya apakah filsafat itu memang perlu di ekonomi atau tidak? Jadi nak dagang supaya untung, apakah kudu belajar filsafat heula atau henteu? Itu kan penting tuh Anda pelajari. Oleh sebab itu hubungan ilmu ekonomi dengan filsafat itu di mana titik temunya? Itu. Kumaha Pak kerangka awas? Kan nantilah tiasa kan narus. Ya diagengan teuing janten ieu kasih dapat tuh. Sabira agengan. Nah, aduh Pak. Tetap tetiasa da mung sakitu agengna ge. Fullna sakitu. Nah, kemudian yang kedua, nanti ekonomi dan etika. Ekonomi dan etika itu apakah orang untuk mendapatkan untung dalam berkegiatan ekonomi itu penting ini atau tidak? Atau apakah kegiatan ekonomi bisa ditopang oleh etika untuk kesuksesannya atau tidak? Jelema dagang apakah boleh nipu atau tidak itu? Itu ada ekonomi dan etika itulah kurang lebih itu. Riba, Pak, semacam riba, apakah itu secara ekonomi benar atau tidak? Apakah secara etika melanggar itu? Dicek orang barat, malah muncul uang bertambah banyak itu dengan berbagai cara itu adalah kesuksesan ekonomi. Nek kumaha pencarana itu, mau dengan riba dengan apa? Sebab tandana ekonomi itu adalah pertumbuhan itu. Bertambahnya aset itu adalah tanda kesuksesan ekonomi. Nah, telah dengan dari sisi etika. Kemudian saintifikasi ekonomi. Nah, saintifikasi ekonomi itu artinya ekonomi dijadikan sebagai bahan kajian. Apakah lahirnya orang berekonomi itu setelah adanya pengetahuan tentang ekonomi atau kegiatan ekonomi melahirkan pengetahuan tentang ekonomi? Selalu muncul kan pertanyaannya begini, apakah ilmu itu lebih duluan lahir daripada praktek atau praktek lebih duluan lahir daripada pengetahuan? Nyieun sarung jeung ilmu tentang sarung duluan mana Pak? Orang nyieun sarung itu dengan ilmu tentang persarungan itu kan lahir sebetulnya orang membuat sarung. Tukang areng tuh teu make ilmu dah. Jadi orang yang buat arang itu mereka tidak berilmu sebetulnya. Maka langsung praktek lalu muncullah sains tentang arang gitu. Ilmu negara dengan ilmu tentang dengan orang praktek bernegara itu duluan orang praktek bernegara.
Nah, saintifikasi ekonomi itu diantaranya itu. Tapi banyak, silahkan lihat itunya apa materinya di buku-buku. Kemudian sejarah filsafat ekonomi. Jadi sejarah filsafat ekonomi itu melacak kelahirannya itu, apakah ini lahir dari mana filsafat ekonomi itu? Apakah di agama melahirkan filsafat ekonomi atau tidak? Lalu tentang aliran-aliran filsafat ekonomi, silakan Anda nanti lacak tentang aliran filsafat ekonomi itu terkait dengan liberalisme, sosialisme, kemudian neoliberalisme, aliran klasik, nah gitu, neoklasik. Silakan lacak ini. Terus baru masuk ke hakikat ekonomi dan ekonomi syariah. Nah, ini bedanya nanti kenapa disebut lagi kata ekonominya. Hakikat ekonomi dan ekonomi syariah. Jadi Anda harus memetakan apakah ada bedanya antara ekonomi tanpa syariah atau dengan ekonomi ada label syariah. Hakikatnya di mana? Cing, saya mau nanya, kalau memproduksi buku ini menggunakan ekonomi syariah kumaha caranya? Jeung teu ngagunakeun istilah syariah belakangnya. Pada dasarnya nek buku sama kan? Nek ekonomi syariah tidak ekonomi syariah tetap aja kudu ditek-tek gitu aja. Tapi perbedaannya di mana gitu? Cara ini seperti orang mencari data. Mencari data dari lapangan pada dasarnya setiap orang bisa melakukannya. Tapi cara orang mencari data itu tipe-tipenya memang agak beda itu. Kalau aliran fenomenologi saya bilang kemarin untuk mencari data itu mereka sampai masuk ke dalamnya dan bagian di dalamnya. Kalau meneliti tentang tukang beca kata saya, jadi orang penolog itu harus jadi tukang beca dulu. Meneliti tentang tukang cau itu, tukang pisang ya harus jadi tukang pisang dulu itu. Dia tidak akan tahu percis apabila tidak jadi tukang cau dulu, tukang pisang dulu. Nah, apakah dalam cara semacam itu ada wilayah tertentu yang berbeda antara orang yang bersyariah dan tidak bersyariah itu? Saya pikir kan kita tidak mungkin kalau meneliti PSK lalu jadi PSK kan, tidak mungkin. Karena ada wilayah tertentu yang itu bertentangan dengan nilai syariah. Pada dasarnya sih orang ingin mencari data gitu. Nah sekarang ada dua orang, satu aliran fenomenolog, satu lagi sarjana UIN itu. Saya pikir mual nekat ini kemudian jadi PSK kan. Orang fenomenolog itu biasa menjadi PSK itu. Jadi masuk ke dalam dan dia bagian dari sana. Yang kata saya kemarin kan jangan melihat rumah dari jendela. Kalau kata fenomenolog begitu. Tapi harus masuk ke dalam tahu percis. Orang kita untuk hidup itu amat. Jadi itu maksudnya ada pembedaan istilah hakikat ekonomi dan ekonomi syariah itu pada wilayah itu. Lalu teori ekonomi syariah tentang produksi ini silahkan nanti siapa yang bahasnya. Berapa orang itu semuanya? 11 ya. Coba hitung nanti ada berapa ini. Kemudian teori ekonomi syariah tentang distribusi. Lalu teori ekonomi syariah tentang konsumsi. Nah terus masuk ke teori pengelolaan sumber daya alam dalam Islamnya. Ada di buku saya di sini juga, silahkan ini mah tinggal diperdalam nanti. Nah, teori tentang tujuan negara, Mawardi itu punya konsep di sana juga ada tuh di pemikiran sana tentang beberapa konsepnya. Tujuan negara teh kalau kita mah apa sih tujuan negara teh? Gini menghidupkan mencerdaskan kehidupan bangsa, terus apa itu? Melaksanakan ketertiban dunia, terus mensejahterakan itu kan. Nah itu coba lihat teori tentang pengelolaan sumber daya alam dihubungkan dengan teori tujuan negara. Lalu teori kewajiban negara ini beda, tujuan, kewajiban, tanggung jawab itu beda. Kewajiban negara negara memiliki kewajiban apa, lalu tanggung jawab negara apa. Ini ada teorinya di sini berbeda. Teori keadilan, teori kemaslahatan, kesejahteraan, teori kepemilikan. Adil itu apa sih, Pak? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Lin gitu. Jadi jangan sampai ada orang berkasus tentang ekonomi di hukuman menggunakan undang-undang tentang lalu lintas itu tidak adil namanya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu begitu. Kalau ada undang-undang sekarang ibaratnya tentang lalu lintas, ya pakailah untuk mengadili kasus lalu lintas itu. Jangan undang-undang lalu lintas dipakai mengadili narkoba, itu nggak bisa itu tidak adil itu namanya.
Itu disebut teori keadilan. Nah, dalam ekonomi yang disebut keadilan itu apa? Teori keadilan. Terus tuh teori tentang sumber daya alam di sini juga tentang sumbernya ya, sumbernya, asal mulanya di sini ada. Ada teori tentang bentar ini saya bahas agak panjang. Nah, ini nih. Ada teori tentang ketuhanan, tauhidullah. Teori tauhidullah itu di sini bahwa secara mendasar yang disebut dengan sumber asli hukum sumber alam adalah Allah. Oleh sebab itu efeknya terhadap tidak boleh adanya diskriminasi orang untuk mendapatkan hak dalam pengaksesan alam. Diskriminasi itu artinya oleh undang-undang tidak boleh. Ada terjadi diskriminasi kemudian perbedaan tidak rata orang di masyarakat itu biasa. Dan memang Allah juga tidak akan pernah menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Sebab kemiskinan itu berfungsi untuk kestabilan alam itu. Dan tidak mungkin orang kaya bisa hidup dalam keadaan normal apabila tidak ada orang yang mampu dan mau ya untuk menjadi penopang hidupnya orang kaya. Memangnya nu jadi tukang pembantu itu siapa kan itu? Allah tetap menciptakan itu. Dah kata Al-Qur'an itu mah geuning naon gini fadlallahu anu wajah sukhriya itu apa sih? Dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata sukhriya itu apa, Pak? Ada sisa di sini sebetulnya. Ininya jadi Allah itu menciptakan sebagian di antara kalian itu sebagai yang tertaklukkan oleh yang lain gitu. Artinya ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Dan itu mah geus sunnatullah begitu. Sunnatullahnya. Ada jelema beunghar kabeh da moal dalahar eta. Sangsara kabeh. Iya, sangsara kabeh gitu. Iya. Ini di sini coba dilihat ada, saya agak panjang sih sebetulnya bahas ini, yang di halaman 16 nanti dilihat ya. Tentang teori keberlanjutan gitu, teori keadilan, silakan ada di sini. Kemudian teori tentang moneter ini. Ada berapa sampai sini, Pak? 11. Pas 11 ya? Ada satu lagi di bawahnya. Oh, ini ketenaga kerjaan Islam. Penting satu lagi itu. Teori ketenaga kerjaan Islam. Nah, teori moneter dan fiskal Islam. Ngomong teh. Ngajar tadi pagi jadi rada capek oke ngomong teh geningnya. Iya, hari lama-lama teh ngajar teh da capek oge. Ngajar teh hari pasca atau di Sokaliguskeun Sabtu kabehanana. Iya urang teh pabaliut. Nah, itu materi untuk makalahnya itu ya usahakan minggu depan ada satu makalah yang sudah bisa dipresentasikan lah. Ada babari makalah teh. Saya minta jangan copy paste saja. Mau mana milih mangga silahkan. Mau yang hubungan ilmu ekonomi dan filsafat silahkan. Gini fiskal tuh ada beberapa sih sebentar ya. Zakat tuh mungkin salah satunya aja. Dulu zaman Nabi Muhammad salah satu sumber fiskal negara itu adalah zakat, bentar ya. Ini ada begini, jadi kan ada kharaj, Pak. Mendengar kan ada ya? Kemudian ada usyur gitu. Kemudian ada kelihatan enggak? Sorry. Ininya dimunculkan. Nah, ada kharaj, kemudian ada usyur. Usyur itu sebetulnya bea. Kharaj itu adalah PBB sebetulnya. Pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada dorob namanya. Zaman Umar itu pernah memberlakukan dorob namanya. Salah satu istilahnya. Ini adalah cukai, Pak. Ya. Kan beda antara bea dan cukai. Bea itu adalah pajak barang masuk, semua barang baik itu dianggap berbahaya tidak berbahaya, itu harus tetap ada pajak masuk gitu. Namanya usur zaman Umar tuh. Nah kemudian ada dorob satu lagi, dorob itu cukai itu untuk barang yang berbahaya sebetulnya tapi dibutuhkan oleh masyarakat.
untuk waktu tertentu. Contoh semacam obat bius. Obat bius itu sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat untuk operasi ya. Nah ketika barang masuk dari negara lain, nah itu ya kena cukai, ya kena bea. Kalau bea ini adalah barang masuknya, sedangkan cukai sebagai barang berbahayanya. Maka kan rokok suka kena bea dan cukai gitu. Nah cukainya untuk status barang yang dianggap berbahaya. Namanya dorob istilah zaman Umar. Dia memberlakukan juga sebab ada barang-barang yang oleh masyarakat dibutuhkan tapi itu berbahaya peredarannya. Yang rokok juga kan sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat tertentu dan itu berbahaya untuk apabila salah konsumsi menurut. Nah itu barang bat bius. Ya itu kan untuk orang yang melahirkan di sesar tuh menggunakan bat bius kan. Ibu pernah ada yang melahirkan di sesar nggak? Ibu ini ya, ibu ya. Ini teh caroge kan suami istri. Nggak pernah melahirkan di sesar bu? Enggak ya? Oh, oke normal ya. Oh gitu. Saya boga. Oh gitu. Anak saya yang ketiga itu disesar kan lahirnya karena sungsang namanya teh. Nyenten. Iya. Jadi sungsang akhirnya cek dokter, Pak ini kalau mau lahir normal harus pengawasannya ketat. Tapi kalau mau aman ya disesar. Saya tanya ke dokter nu paling aman apa? Jangan ngambil yang berisiko aja. Disesar katanya. Ya tanya aja ke si ibu. Temah itu kumaha bade disesar. Ya udahlah disesar aja. Nah ternyata dibius itu. Tapi dibius itu tidak bius total gitu ya ternyata. Dan dibius itu hanya dari bawah aja itu. Atas namanya sebetulnya enggak. Dan dia kan tahu merasa gitu bahwa sedang diinin, hanya tidak terasa aja kan di sesar mah makai namanya teh dinding atau reregan namanya teh. Orang beteng nama kan sebelah sana itu. Hanya badannya segini itu kehalangan, tidak tahu memang sedang bulat beli itu nama itu aja. Saya nama karena di halangan reregan gitu dah, reregan teh duardeng gitu. Aduh ya Allah saya kadang mikir sok karunya aja dilihat ibu-ibu teh perjuangan hidup itu lebih timbang bapak-bapak alhamdulillah jadi bapak-bapak. Dah bapak-bapak mah ya. Jeung da bapak-bapak mah saya mah lihat tidak sok ibu-ibu, da kurang mah apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu enggak kamentalan atuh. Mawa budak leutik kemudian ieu di ICG, ieu di tungtun hiji mawa nya non balanyaan itu. Tilu da. Sak panda tah coba itu lakukan. Itu. Sak. Pembukaan 2, 3, 4 itu bisa dihubungkan dengan laki-laki. Pembukaan 6 sudah pada kuat. Itu yang beda itu. Gitu. Gitu. Merasakan nyerinya. Gitu. Mungkin aja. Gitu. Ditransfer berarti. Ada hipnotis itu, Pak. Di hipnotis. Jadi ya, itu benar ada di hipnotis namanya, Pak. Di transfer. Iya, jadi ada menggunakan telepati namanya. Saya juga pernah mendengar itu. Jadi katanya orang yang melahirkan tuh bisa dipindahkan rasa sakitnya ke ibu-ibu, dari ibu-ibu ke bapak-bapak katanya, Pak. Katanya begitu. Ada itu. Si itu yang ngomong tuh yang ahli hipnotis tuh siapa? Demian tuh siapa itu? Ya. Nah, jadi cukai itu untuk barang berbahaya, contoh bat bius itu. Bat bius itu berbahaya, tapi dibutuhkan masyarakat. Nah, ketika ada yang impor dari negara lain, dikenakannya dua, ya bea, ya cukai. Nah, dulu fiskal teh ini, Pak, usyur, dorob, kharaj. Nah, termasuk ya zakat. Kalau ini berlaku umum, kharaj itu, kemudian usyur, dorob. Nah, kalau zakat ini tertentu memang. Ini pajak untuk masyarakat Islam dikenakannya. Kalau yang zakat. Nah, kalau yang ini berlaku. Zaman Nabi ini juga ada, Pak. Kharaj ada juga. Coba di dalam Al-Qur'an itu kan kharaju rabbika khair tapi dalam Qur'annya ada kata-kata kharaj, lihat. Ternyata itu untuk penyebutan istilah fiskal. Nah, ini dalam syariah Islam tuh ada. Kharaj itu PBB lah, pajak bumi dan bangunan. Nah, zaman Umar itu ada di buku saya, baca aja lengkap, tidak harus di ini nanti. Jadi dia membagi dua kharaj itu.
ada kharaj muqasamah, yang satu lagi ada kharaj tirodah atau misahah istilah dia. Kalau pajak muqasamah itu artinya pajak proporsional, jadi bagi hasil. Jadi negara mengenakan pajak itu bukan kepada lahan, tapi kepada hasil panen. Zaman Umar pernah dilakukan itu. Tapi diubah kebijakan tersebut oleh Umar lagi menjadi pengenaan pajak pada tanahnya saja, bukan pada hasil panennya. Yang sekarang disebut dengan PBB itu ya, pajak bumi dan bangunan. Kan lahan kita naik ditanami mau tidak, selama sudah terdaftar dan bersertifikat kena pajak. Itu naik ayaan pertaniannya berhasil atau tidak kena pajak. Namanya kharaj. Itu namanya muqasamah. Sedangkan pajak anu tadi tetap itu namanya misahah. Misahah mah pajak tetap saja. Ada di sini. Ini di teorinya Abu Yusuf, kitab kharajnya saya kan dikomentari panjang nih tentang kitab al-kharaj itu di sini. Ya Anda tinggal lihat saja silakan di kitab yang di buku yang ininya. Kalau al-kharaj. Kemudian itu tadi istilahnya fiskal ya. Sedangkan moneter, nah itu kalau moneter itu begini, yang namanya moneter mah terkait dengan kebijakan mata uang sebetulnya kalau yang namanya moneter. Nah oleh sebab itu pencetakan uang semacam ada dirham, terus ada dinar itu adalah bagian dari sebuah politik tentang moneter. Kan dirham sejak kapannya? Ada yang pernah lihat? Masa dulu pernah kuliah di mana di Afrika mah nggak ada dirham ya. Bapak dulu pernah di Kairo? Lihat apa Pak? Dulu kalau dirham pernah mengetahui dirham, di sana kan juneh ya, uang pon juneh. Kalau dirham itu di Irak, dirham Irak. Wahid ya dirham. Kalau tidak salah dirham tuh nilai ekuivalen Indonesia 15.000. Nah, ini kan sebetulnya mata uang. Ya, memang lebih mahal betul. Ini moneter tuh ngatur tentang pengaturan tentang mata uang oleh Bank Sentral, oleh BI gitu. Jadi tentang pengkucuran kredit dan lain-lain ketentuannya diaturlah oleh BI. Itu namanya moneter. Juga terkait dengan penentuan bunga. Jadi bunga acuan tuh berapa, kan suka mendengar BI rate ya Pak, istilah begitu ya. Ya, BI rate itu terkait dengan penentuan bunga acuan. Nah, bunga acuan di kita itu 7,25 kalau nggak salah. Untuk pinjaman itu ini adalah batas bawahnya. Batas atasnya kalau tidak salah di 17%. Oleh sebab itu biasanya bank bermain di antara BI rate itu atas bawah. Bunga terbawah 7,25 sebagai bunga acuan, tertingginya adalah 17%. Itu namanya moneter. Jadi moneter terkait dengan pengaturan bank sentral terhadap bunga pada pengaturan kredit, kemudian berapa uang yang harus beredar di masyarakat, terus berapa uang yang harus dicetak, berapa uang yang harus dilebur, kemudian itu kebijakan moneter namanya. Pernah mendengar istilah krisis moneter nih dulu ya? 98. Krisis moneter terkait bunga bank yang sangat tinggi sampai ada orang yang kena bunga itu 70%. Tahu kan? Maka disebut krisis moneter. Saya punya kawan Pak, ini di sini di Panjulukan. Jadi dia nginjem nginjem uang dari salah satu bank, itu naik bunganya 70%. Wah, dia sampai dijual segala rupa gitu. Iya, maka disebut krisis moneter ketika itu. Itu gara-gara dolar yang harganya dari berapa? 3.000 ya dari 2.000 meleceng 17.000. Itu kan kebayang negara harus bayar membeli uang itu ke negara lain, ke Amerika, dan membayar utang ketika itu dengan bunga yang tinggi, kemudian menggunakan dolar yang harganya mahal sekali. Ya ketika itu kan karena permintaan dolarnya sedang tinggi-tingginya, karena jatuh tempo utang luar negeri Indonesia ketika itu sedang parah banget, gede itu.
Dan itu juga efek politik sebenarnya, Pak. Iya. Nah itu moneter tuh kayak gitu ya. Jadi kebijakan bank sentral terkait dengan pengaturan mata uang, bunga dan lain-lain itu namanya moneter. Ada hasil riset saya, nanti saya akan beritahukan ke Anda tentang konsep moneter. Saya mengambil tulisannya siapa ilmuwan dari Pakistan tuh, ya Allah sampai sok lupa tete hari itu di bawah buku nanti. Hudori ya masalahnya namanya. Huduri ya siapa namanya? Ada pernah namanya Huduri. Alam Huduri ya siapa? Iya, Masudul Alam Huduri. Ya itu Masudul Alam Huduri, ya Allah sampai lupa. Masudul Alam Huduri. Nah dia ahli sih terkait dengan urusan moneter. Masih betul dia. Dan saya membaca buku dia, kemudian saya teliti dan bagus ini. Orang Pakistan ya dia tuh, bagus ininya pengetahuannya bagus. Dia membuat peta pengetahuan itu ada pengetahuan tersimpan, ada pengetahuan terlemparkan istilahnya lah terlemparkan yang diberikan. Membuat istilah-istilah unik. Ada buku saya tentang dia komentarnya, hasil riset. Nah itu moneter, jadi tentang itu nanti tentang bunga itu. Nah Indonesia Islam ekonomi syariah kan menentang bunga, tapi memberlakukan margin. Gitu. Ya prinsip syariah itu kan pengernaannya margin tidak kepada bunga. Kenapa? Karena ekonomi syariah itu basisnya pada jual beli, bukan pada pinjam meminjam. Kalaupun pinjam meminjam harus qardul hasan konsepnya. Qardul hasan itu peminjaman yang tidak ada pengenaan apa-apa gitu. Yang dalam bahasa ekonomi internasional disebut dengan soft loan namanya. Soft loan teh ya pinjaman lunak gitu. Bahkan dalam waktu tertentu bisa dibebaskan. Namanya qardul hasan. Kalaupun konsepnya kepada peminjam meminjam maka basisnya ke sana. Jadi tidak ada pengenaan bunga. Beda dengan jual beli. Konsep jual beli itu mau mengambil untung berapapun silakan. Makanya yang paling banyak dikembangkan adalah murabahah gitu, mudharabah. Murabahah makan sebetulnya mah kayak jual beli ya pada dasarnya. Kan beda jual beli anu muajal teh anu di naon teh ditangguhkan, dikreditkan lah ya. Dikredit itu. Nah, itu kan ekonomi syariah itu bedanya. Dalam hal pengambilan keuntungan. Pada dasarnya yang namanya orang berekonomi kudu untung. Tidak mungkin kan jelema usaha teu meunang untung. Hanya cara mengambil keuntungan itu yang harus diatur. Harus ada akad itu. Jika kawin jeung naon teh balanya KWTS sebetulnya kan di praktek penggunaannya mah sama. Dan pedah akadnya yang beda itu. Guys di kamar mah kan sarua gitu-gitu kan nih itu. Hanya akadnya yang berbeda. Gitu. Nah itu bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional itu kan begitu. Nah itu ekonomi syariah. Jadi basisnya di sana ya. Ini jual beli konsepnya. Maka istilah yang digunakannya al-bai' itu. Al-bai'u yang konsepnya itu. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu. Sedangkan riba konsepnya ini adalah putaran uang. Ya, makanya kalau al-bai' adalah flow of good namanya. Jadi perputaran barang kalau ini mah. Nah kalau ini adalah flow of money. Beda nanti gitu. Riba mah. Ini adalah perputaran uang tah nu ieu mah. Barang. Makanya kalau barang berputar banyak dan tersedia banyak maka biasanya money naik gitu. Sedangkan apabila sekarang barang sedikit maka duit jadi turun nilainya. Namanya inflasi. Nah, al-bai' konsepnya ini flow of goods. Jadi peredaran uang, sedangkan riba konsepnya flow of money.
perputaran uang. Jadi ngedagangkeun duit itu. Itu bedanya begitu. Nah, ekonomi syariah yang ini katanya konvensional, yang ini gitu. Jadi peredaran uang gitu, si konvensional. Nah, kalau al-bai' itu adalah perputaran barang. Makanya perputaran barang itu harus dijaga kuat adanya untuk menjaga nilai uang itu. Sebab uang mah hanya alat penilai, Pak. Ketika barang yang dinilainya runtuh, menurun, maka nilai uang itu jadi turun gitu. Tapi ketika barang tersebut nilainya tinggi, maka uang itu menjadi ikut naik ke tinggi. Karena hanya alat penilai. Alat penilai mah tergantung anu dinilainya teh cek panda mah. Anu dinilainya lengkap diakreditasina naik kan gitu. Mun kurang jadi turun gitu. Alat penilai. Nah, makanya konsepnya itu adalah ini al-bai' itu flow of goods. Jadi peredaran barang, sedangkan ini flow of money. Riba itu perputarannya uang. Ini jadi jargonnya bank konvensional. Kalau ini jargonnya bank syariah gitu. Makanya yang munculnya dua, murabahah itu aja lah. Murabahah jeung murabati itu disebut nanti. Iya, murabahah itu apa? Gitu. Murabahah. Ya, kalau ini ada begitu beda. Ya mudharabah itu ya konsepnya tuh. Kalaupun ibaratnya mudharabah kan dua. Bukan dua, artinya menjadikan orang memiliki modal gitu, mudharabah tuh supaya bisa lebih berdaya. Nah, saya mah ingin begini ya, bank-bank syariah itu coba menggagas yang disebut dengan bank sedekah namanya. Bank sedekah itu bank yang menyiapkan diri untuk membiayai masyarakat tertentu yang tidak memiliki sumber daya. Ya. Dan konsepnya 0% bunganya. 0% bunga itu satu. Yang kedua, harus disiapkan oleh negara di cover apabila masyarakat tidak mampu mengembalikan cicilan. Dulu sebetulnya ada yang disebut KUR itu, Pak. Ya, kredit usaha rakyat. Ya, dulu kan KUR itu sebetulnya dibuat oleh negara melalui BRI sebetulnya itu. Untuk supaya rela ketika masyarakat tidak mampu bayar itu. Dan penjaminnya kan negara ketika itu. Apabila tidak bisa membayar, maka pemerintah bayar ke BRI itu. Kan begitu. Masyarakat tidak mampu mencicil, bayar ke negara. Oh iya, banyaknya begitu. Tidak mampu Pak, tapi tidak mau Wah, iya, ada itu. Itu. Iya, itu. Ya, istilahnya harusnya ada istilah bank sedekah. Jadi bank sedekah itu bank yang diciptakan, yang dibuat untuk itu. Iya. Jadi dipulang ke deui asal berguling tapi beak. Iya ada gitu. Di kita kan itu problemnya. Padahal tidak mesti dibantu. Ya, kita kan buat koperasi itu ya gini. Koperasi apa ya kan? Da KD urang kan koperasi teh eta teh naon KUD. KUD tadi naon teh Pak? KUD teh. Lain. Ketua untung duluan. Jadi KUD itu singkatan itu. Iya. Gitu. Nya kan KUD itu teh. Jadi ketua untung duluan nanti gitu. Dari orang banyak model baheula Damri singkatanana. Damri kan nyauning Damri nya. Da ayeuna Damri teh bararagus teh atuh baheula mah Damri teh aduh mogok jeung mogok we teh. Saya zaman mahasiswa teh. Wah, eta ngebul eta. naik motor belakang Damri teh eta teh tah langganan mogokna teh di deket panorama dinya nih panoramik. Ada apa apartemen di dirinya. Mogokna teh di dinya. Duka tah. Nah, tak singkatan teh Damri teh eta teh
dorong aing mun rek init. Dijongkok. Singkatan itu eta sebetulnya. Wah, salah. Bener itu. Kurang baheula. Keur mahasiswa itu langan mah mogok jeung mogok we. Da pernah jemong sama eta dosen nyarekan ke saya. Ente masih kaberangan wae. Mogok pada damrina jadi. Keur kuliah kan sama dari Lemur Tanjung Sari ya, kadang bolak-balik gitu. Jadi maka iya Tanjung Sari Kebon Kalapa itu yang dipakai. Mogok we eta atuh di Cinunuk mogokna teh. Oh itu udah ngebul teh ke belakang teh. Terus pan naikna pebaliut tuh nih. Bahkan baheula mah kan eta teh damri teh samemeh make kartu make kayak kartu karcis. Baheula mah eta teh ditagih manual. Ada si penumpang teh tagihan mah teh make itu. Matak aya anu nagih pamulangan can mayar. Itu teh biasa. Aduh. Biasa. Alaman baheula lah keur budak gitu aja. Saurona nu ka Garut nu bis miowas nu pinuh gitu toh. Oh eta teh naragih pamulangan sampai mayar biasa itu. Promosi. Jadi kepala dinas kan. Ulama sih. Saya ada lawan. Itulah makalahnya itu judul-judulnya Pak ya nanti terus silakan dibuat aja makalahnya. Enggak. Kenapa? Sesuai absen aja. Ya kalau bisa berurutan ini materinya sesuai ini. Kalau ketenagakerjaan syariah gimana Pak gambarannya Pak? Ketenagakerjaan. Iya, hak dan kewajiban buruh diantaranya yang diaturnya prinsip-prinsip ajarannya kan ada. Iya, terkait perburuhan model. Mohon, iya. Ada kan model Nabi kan mengonsepkan bahwa buruh tuh harus dibayar sebelum keringatnya kering. Itu coba cek teori itu teh apakah memang yang dimaksud adalah itu. Sebab pegawai negeri mah eta teh can digawe geus dibayar sebetulnya mah. Itu kan ke pegawai negeri mah sebetulnya rada ngaco teh. Saya kan tanggal 1 teh dibayar ya Bapak pegawai negeri itu. Itu kan untuk 30 ke depan. Apaan kuduna mah tanggal 30. Iya mah eta teh negara mau dibayar dulu. Barek digawe itu PNS itu Pak. Tadi kan Nabi mengonsepkan itu untuk itu sebetulnya untuk pekerja biasa yang dipekerjakan dibayar setelah selesai bekerja. Negara Timur Tengah gaji itu kapan? Kan pegawai negara itu. Saya pernah ngadongeng dosen di Sariran itu pegawai negara. Sama penggajian sistem. Secara dunia. Ya sistem penggajian pegawai negeri di mana-mana sama. Seperti gitu. Kecuali di negara sekarang ada beberapa negara di Eropa yang menerapkannya remunerasi murni. Indonesia kan remunerasi juga diberlakukan. Remunerasi murni itu jadi dibayar berdasarkan nilai kerja. Ada. Saya kemarin di Leiden tuh nanya ke ke kawan saya, Ibu Maria Plom namanya. Dia kan pegawai negeri di sana. Saya tanya, Bu Maria, kalau Anda dibayarnya gimana? Dan jam kerjanya gimana gitu? Kalau kami sih di jam kerja tuh tidak berhitung minggu gitu. Kan kita mah bekerja teh saminggu gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Hitungannya tuh harus hadir. Nah, bagi mereka ternyata jam, Pak. Jadi kewajiban mereka itu per pekan sekian jam. Nah, kalau terselesaikan pekerjaan itu dengan output yang jelas hanya dalam 3 hari, itu mereka bisa 3 harinya libur gitu. Sistemnya gitu.
Karena yang dikerja itu adalah output gitu. Jadi hasil kinerjanya apa? Dan itu mereka dibayarnya berdasarkan jam begitu. Jadi ari urang mah kan hadir henteu kan gitu karena plat pegawai negeri itu dibayar saja. Da aya pegawai negeri anu ukur naon datang sebulan sekali itu biasa. Tapi dibayar aja kan gitu. Nah, coba cek kenapa? Oh nya makanya silahkan diteliti tuh kalau bisa dibuat konsepnya. Ya, jadi yang sebut dengan keringat kering itu apa gitu. Maksudnya teh ya, dan itu kan terkait dengan hak dan kewajiban buruh sudah dalamnya. Jadi konsepnya itu. Kalau masalahnya gini Pak, kalau media udah bekerja, tapi memang nggak keluar keringat gimana Pak? Kalau kita lupa. Satu olahraga lain, dan tuh pernah olahraga di kiki itu satu kikian. Di poe, ke sauna, ke sana. ya bahasa istilah keringat kering itu adalah bahasa penghargaan hak bagi pekerja sebetulnya. Sebab mungkin ya orang bekerja tanpa berkeringat ya itu. Iyalah, jadi itu mah aturan ketenaga kerjaan mah coba lihat teori-teori itu. Ada bukunya Pak tentang employment in Islam. Tentang tenaga kerja dalam Islam tuh ada bukunya. Bagus teorinya. Coba Anda baca teori buku itu siapa yang saya lupa tuh yang gede tuh yang Understanding of Islamic Finances siapanya? Gede siapa yang Sekali ya bukan? Tebal itu bukunya. Jadi Understanding of Islamic Finance judulnya. Itu diantaranya membahas tentang tenaga kerja. Panjang itu, bagus. Saya baca. Saya punya bukunya. Mudah-mudahan ada di rumah tersimpan. Tidak pernah boga. Terus buku yang Al-Amal fil Islam juga ada bahasa Arabnya. Al-Amal fil Islam. Ya, jadi al-amal itu kerja kalau di sana. Kalau amil jama umal gitu, jamannya umal. Ini mah al-amal fil Islam. Jadi teori tentang tenaga kerja, employment tentang tenaga kerja itu. Tenaga kerja di kita tuh kan dihitungnya jam, kemudian kalau kelebihan dari kewajiban dia dihitung lain, namanya lembur. Nah, zaman Nabi Muhammad itu juga ada konsep-konsep tentang ketenaga kerjaan, coba dilihat. Nabi Muhammad itu kan pernah memberlakukan tentang perbedaan gaji antara budak dengan orang merdeka gitu. Itu juga ada sejarahnya. Dan kenapa terjadi perbedaan itu? Jadi antara hak budak dengan hak orang merdeka dalam hal penggajian. Itu ada kitabnya yang membahas tentang itu. Kenapa Nabi juga memberlakukan itu? Karena itu adalah hukum internasional ketika itu. Jadi pada zamannya perbudakan itu adalah hukum internasional yang diberlakukan di banyak negara, ada dimanapun gitu di dunia ketika itu itu berlaku. Makanya perbudakan itu kan jadi dasar untuk munculnya perbedaan untuk hak dan kewajiban dalam banyak hal. Bahkan kalau Anda baca kan sejarah kenapa Palestina sama Israel bertengkar. Itu kan dalam hal klaim asal mula sebetulnya. Orang-orang Israel menganggap sebagai asal mula keturunan orang merdeka karena dia datangnya dari Ishak. Dan Ishak itu kan ibunya Sarah. Sarah itu melahirkan Ishak, Ishak melahirkan orang-orang Israel dan Ibrahim itu bapak mereka. Sementara Palestina itu adalah tanah peninggalan dia. Dalam keyakinannya orang-orang Israel, mereka itu adalah keturunan sah yang memiliki hak waris penuh untuk itu. Sedangkan Ismail yang melahirkan orang-orang Palestina itu, kata orang Israel, itu adalah turunan budak yang kepemilikannya tidak penuh, sehingga tidak memiliki hak penuh untuk mendapatkan waris dari Ibrahim. Kan sejarahnya begitu sebetulnya. Makanya mereka nggak mau menghengkang dari Israel dari Palestina karena itu kan sebetulnya konflik keluarga itu. Ya kan keturunan eta Israel jeung Palestina tuh.
keturunan Ishak sama keturunan Ismail, hanya beda itu saja sumber. Artinya beda indung. Kalau Ismail turunan budak kan karena dari Hajar itu, sedangkan Ishak turunannya dari Sarah. Istri sahnya Ibrahim itu adalah Sarah. Sedangkan siapa? Hajar itu kan budak pemberian sebetulnya. Kan Rasulullah juga punya ya. Siapa namanya? Maria Kibdiyah itu kan hadiah itu, Pak. Pemberian gitu. Dan dulu itu berlaku, kenapa? Karena hukum internasional mengakui begitu. Ya, makanya Al-Qur'an itu melegitimasi itu dengan illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum, itu kan dalam Quran tuh gitu. Jadi melampiaskan seks itu kepada istri atau perempuan yang ada di bawah, dimiliki tangan kanan kalian, itu kan artinya perbudakan. Kuasa kalian. Eta ayat itu instrumennya di dunia sekarang apa sih sekarang zaman modern? Kan lamun aqimus shalah itu, tegakkan salat, instrumennya kita salat kan? Laksanakan puasa gitu, kemudian instrumennya kita berpuasa. Eta di ayat eta kumaha eta? Melaksanakan anu auma malakat aymanuhum. Ku saya juga tidak dilaksanakan eta ayat kan? Perbudakan gitu atau gimana itu? Nah sekarang kalau ibaratnya tidak dilaksanakan, ngapain atau disimpan di Al-Quran? Al-Quran kan itu banyak. Alladinahum ala purjihim yuhafidun illa ala ajwazihim aw ma malakat aymanuhum. Istri. Nah itu apa? Instrumennya apa yang untuk tentang aw ma malakat aymanuhum ali ajwazih kan aya pernikahan. Nah, aina umma malakat aymanuhum apa instrumennya? Enggak ada. Banyak pembantu itu enggak bisa, itu jangan. Sebab hukum iya. Nah, hukum pembantu di dunia internasional juga belum diatur. Orang Arab menganggap pembantu itu budak. Bapak baca coba sekarang beberapa informasi di internet yang terkait dengan auma malakat aymanuhum, itu tanggung jawab di Islam online-nya mereka itu di Saudi di mana, di antaranya adalah yang disebut dengan auma malakat aymanuhum itu budak. Ini apa pembantu. Baca coba. Hah? Betul, baca keresok. Saya kemarin penasaran kan, ingin tahu itu teh ayat itu oleh mereka diapain. Saya searching, kemudian menemukanlah itu apa tanya jawab Islam online di mereka. Nah, salah satu di antaranya itu ternyata kata saya luar biasa. Memang sebagiannya memandang begitu. Jadi si perempuan yang di rumah sebagai pembantu itu adalah auma malakat aymanuhum itu. Instrumen nanti itu katanya. Nah, bagi kita kan tuh teganya. Orang boga pembantu mahnya sakit gitu. Ya, moyong kan itu. Nah, artinya ayat yang tadi kata saya instrumennya apa gitu. Sebab kalau itu dianggap sebagai bukti sejarah saja, itu artinya rekaman sejarah, kan kita nggak rela Al-Quran dikatakan itu nganggur itu ayat tersebut itu. Nah, oleh sebab itu ada orang yang menerjemahkan auma malakat aymanuhum itu begini Pak. Ntar nih ada ininya apa, saya harus diperagakan kupul pen. Jadi yang disebut dengan aw di sini, nah oke, sorry. Ada ya? Belum muncul. Sorry. Nah, kata auma malakat ini, ini teh sebetulnya katanya menerjemahkan kata azwaj itu. Kan illa ala azwajihim gitu. Istri-istri mereka atau gitu perempuan-perempuan yang dimiliki oleh mereka. Jadi azwaj teh ini juga gitu. Mencek urang mah bojo atau istri gitu. Senah ini teh artinya teh menyebut jadi sama-sama kata bojo teh kan di Sundanya atau di Jawa juga sama. Istilah lainnya katanya begitu. Jadi ila ala azwajihim. Tes auma malakat aymanuhum istilah atau gitu. Jadi katanya begitu. Saya baca di
kitab apa aja Bahrul Muhit atau apa itu tafsir itu. Di antaranya itu, tapi keumumannya ini tetap adalah beda makna dengan azwaj itu. Ini adalah komponen sosial tertentu disebutnya. Jadi perempuan berbeda dengan ini. Jadi ini adalah istri, kemudian adalah perempuan lain itu. Itu yang pas dibaca teh, orang sekolah semakin ragu itu lupa maca gitu teh. Iya, masalahnya Ari masih tetap yakin Al-Quran itu adalah kitab suci dan masih berlaku. Ini kan harus ada instrumennya kata saya. Lalu apakah semuanya juga harus berinstrumen itu? Ya kalau kata ahli orang dohiri ya harus berinstrumen. Artinya harus ada alat melaksanakan ajaran itunya gitu. Sholat mah kan aya gitu. Dan lain-lainnya. Hari ini cenah naon gitu. Kalau istri siri bukan, Pak? Hah? Kalau istri siri sama sudah. Istri siri yang Ya kan azwaj ini sudah jama ini juga. Azwaj maksudnya. Perbudakan itu kan dikarenakan sebab perang biasanya. Ya, benar. Perang. Kemudian dalam fikih kita juga dijelaskan kalau contohnya talak, kalau kemudian iddah juga di situ kan orang yang tidak merdeka setengah jadi orang yang merdeka. Ya, jadi karena perbudakannya nggak ada gitu di kita tuh. Sudah kalau itu ketika perbudakan itu bisa saja terjadi, mungkin karena bisa saja terjadi mungkin faedahnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak ada seperti zakat, kan zakat juga ada satu asnaf yang sekarang tidak ada. Iya. Budak. Ini dihilangkan. Tapi kalau nanti ada perbudakan lagi dengan sebab muncul aja. Ya, tapi kan harus ininya juga harus dinasah lagi nantinya. Paku rokobatinnya itu, Pak. Paku rokobatin kan sebetulnya memerdekakan hamba sahaya. Ini anjuran katanya, bukan katanya. Jadi kata agama, kata Al-Quran bahwa perbudakan itu harus hapus itu, sehingga setara dengan dinyatakan tidak ada perbudakan. Nah, oleh sebab itu mengikat ke sini secara makna, maka ini katanya terhapus juga itu oleh kalimat ini, paku rokobatin. Tapi, ada tapinya. Biasanya Al-Quran itu kalau memberikan kalimat yang makna hukum selalu ada pernyataan langsung bahwa itu dihapus. Kalau urusan hukum mah. Hari ini mah sosial sebetulnya, paku rokobatin mah terkait dengan perilaku sosial ekonominya. Makanya kan kenapa ini masih tetap berlaku, kan salah satu untuk menghukum orang yang puasanya batal gara-gara hubungan seks di waktu siang itu adalah memerdekakan hamba sahaya itu. Atau kan gitu ya, atau puasa atau apa itu. Nah, bahkan ada ulama yang tidak memberikan makna atau Pak dalam urusan ini teh puasa tuh. Batal puasa itu pokoknya mah lamun segara-gara hubungan seksual di waktu berang wajib menggantinya itu aja puasa lagi 2 bulan. Tidak ada pilihan lagi gitu. Iya. Ya, sebab yang lainnya kan sederhana sekali apa tuh? Memerdekakan hamba sahaya, memberi makan 60 orang miskin, puasa 2 bulan. Kan beratnya mah puasa. Sebulan itu kuat. Kan ini tuh ada. Nah, itu kan kisahnya kisah Surej, Hakim Surej itu. Kata Surej pernah satu saat Khalifah datang ke Surej melalui utusannya karena Khalifah kuat menahan hasrat seks di waktu siang, lalu di bulan puasa hubungan seks dengan istrinya. Nah, ketika sampai ke Surej minta pandangan apa yang harus saya lakukan untuk mengkiparati kesalahan saya ini. Kata Sured, 1 puasa 2 bulan itu aja. Gak ada pilihan lagi. Kenapa katanya? Enggak, itu bukan bukan lagi pilihan, tapi itu mah hanya apa bahasa dia kan kalimatnya teh paku apa? Di Al-Qur'an teh paku rokobatin await amu miskin. Siti masakin. Pokoknya itulah. Nah, katanya itu tidak ada pilihan.
Kecuali tetap wajib puasa 2 bulan. Da ke raja mah teu ke khalifah. Naon susahnya mereka bahasa saya, murah. Komo atuh make beri makan 60 orang miskin. Puasa nu riweuheun teh geus jadi dihukumna teh puasa gitu. Nah, jadi tidak ada pilihan. Kata Suret pokokna mah puasa aja. Jadi teu aya deui cenah pilihanana. Oh, deui cenah hukumanana, oh cenah eta puasa. Lantaran ente. Iya. Bahkan kalau baca itunya sejarah eta hukum anu geuning anu dibebaskan ku Nabi itu ya itu. Udah saya mah jadi berpikir bahwa hukum itu ternyata begitu fleksibel zaman Nabi itu. Fleksibel zaman Nabi itu aja. Eta nya anu puasa eta anu batal teh. Akhirnya kan kalau dibeli korma teh kan. Atau cenah Muhammad nya eta di dia teh wah anu leuwih miskin timbang saya anu miskin. Manya cenah iya. Nya geus acik bawa cenah keur ente we itu. Itu sampai segitu nanya. Jadi itu mah mengiparati dirinya sendiri dengan dirinya sendiri juga itu. Sebagian kata para ahli hukum Islamnya yang disebut dengan memberi makan kepada orang miskin itu diantaranya kepada dirinya sendiri sebagai orang yang berstatus miskin Pak dianggap sah. Katanya begitu. Saya baca itunya kitab nu bahas tentang itu. Kata saya hebat sekali gitu. Artinya hukum Islam itu begitu fleksibel gitu. Tapi substansi sanksinya tidak hilang gitu. Tetap saja gitu dia itu dihukum tapi menghukum dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri juga gitu. Jadi si korma nanti dahar kumanehanana gitu ya. Sebab dia itu kan orang miskin dan ketika membayar kepada dirinya sama dengan membayarkan kepada orang miskin itu. Itulah hukum, maka ada celah-celah. Jadi hukum itu dimanapun selalu ada celah. Ada celah, ada hilah. Iya. Ya selama hukum itu bentuknya adalah tertulis, maka selalu ada celah sih untuk penyimpangan hukum. Ya kan pasal teh bisa ditawar katanya Bu ya. Mau pasal yang berapa katanya gitu. Iya itu. Kan bisa begitu. Nah, jadi pasal tuh pasal berapa gitu. Yang penting kan NPWP saja Pak. NPWP nawar piro wani piro gitu. Itu lah. Gitu jadi nawar piro wani piro. Itu aja. Hanya gitu. Lah itu mah. Itu. Lain kuliah teh kalau ka eta nu dihafal. Maksud saya itu teorinya yang ditangkap tuh. Aduh. Nyadari geus kolot mengketeng kuliah teh nya ulah dipaksakeun teh lah. Saya Pak di S3 tuh ngajar gak pernah serius itu. Geus karolot kieu boro-boro diajar bener. Diajar. Loba ieu nana teh. Coba geus kolot mah kan di pikiran teh hutang naon. Itu juga. Jadi udah cerita bagian 5. Saya letak. Hayang hiji oge pisan, geus kolot mah hayang deui.